Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Puspitawati dari Universitas Perwira Purbalingga, jurusan Manajemen B. Nah, saat ini saya sedang menduduki semester 3. Pada pertemuan kali ini saya sedang mengikuti sayembara dari dosen saya yang paling cantik. Perkenalkan, dia adalah Ibu Sela Rizky Amelia, dosen pengampu Perekonomian Indonesia B. Selain karena pelajarannya yang cukup membuat aku tertarik, karena metode pembelajaran Bu Sela juga yang membuat saya jadi semakin tertarik mengikuti sayembara dan pelajaran-pelajaran yang disiapkan olehnya. Nah, mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya nih, sayembara apa sih? Jadi di sini kita sebagai mahasiswa diminta untuk menjelaskan sebuah materi yang dijelaskan dalam pertemuan perekonomian Indonesia kali ini, entah itu melalui Instagram, YouTube, TikTok, dan yang lainnya. Alhasil, aku membuat presentasi ini untuk mengenalkan kepada kalian bagaimana sih asiknya perekonomian Indonesia itu. Nah, buat kalian yang mau tanya-tanya soal Bu Sela, bisa follow Instagramnya ya. Oke, kita langsung masuk aja nih. Apa sih yang ingin dipelajari dari perekonomian Indonesia kali ini? Nah, pada pertemuan perekonomian Indonesia ini saya telah mempelajari berbagai macam, mulai dari pertemuan 8 tentang sistem dan struktur ekonomi, yang ke-9 review data dan kebijakan moneter, yang ke-10 pelaku-pelaku ekonomi, yang ke-11 UMKM. Kemudian pada meetings 12 ada APBN, APBD, dan peran pemerintah, dan pada pertemuan ke-13 mempelajari mengenai otonomi daerah dan pendapatan daerah. Nah, today I want to tell you about meeting 11, itu soal UMKM. Salah ya? Yaudah, kita skip dulu nih soal ini. Langsung aja kita bahas soal pembelajaran materi yang ke-11, yaitu UMKM. Buat yang mau aku jelasin juga mengenai materi-materi yang lain, bisa lihat di YouTube aku dan yang lainnya ya. Oke, langsung aja ke meeting 11 ya. Di sini kita akan membahas soal UMKM. UMKM atau usaha mikro kecil menengah. UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perseorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Di mana terdapat 3 kriteria, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Nah, perbedaan UMKM sendiri ini ada loh. Yang pertama, usaha mikro, di mana usaha ini merupakan usaha produktif milik perseorangan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam undang-undang. Yang kedua, ada usaha kecil, di mana usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang diatur dalam undang-undang. Nah, yang ketiga ada usaha menengah, di mana usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. UMKM merupakan salah satu prioritas program pembangunan. Kita lihat dari berbagai warta di atas, dapat dinyatakan sektor UMKM jadi kunci pemulihan ekonomi di tengah pandemi. Kemudian, UMKM memiliki strategis menopang kebangkitan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Lalu, UKM punya peran atasi potensi krisis di tengah pandemi, dan menurut radarsuara.com, UMKM membantu pengendalian inflasi di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, setelah ini yuk kita kupas bagaimana UMKM bisa menjadi salah satu sektor prioritas program pembangunan. Dapat kita lihat
Dari struktur perekonomian, UMKM mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dengan pemberdayaan secara terstruktur dan berkelanjutan. Kemudian dari stabilitas ekonomi, menstabilkan kurs rupiah dan inflasi yang menjadi indikator kesejahteraan masyarakat. Kemudian peran UMKM menjadi pemain utama dalam kegiatan ekonomi. Ini merupakan fokus pembangunan ekonomi nasional. Kemudian pada investasi, dengan dukungan investasi UMKM, karena pertumbuhan ekonomi memerlukan dukungan investasi. Lalu, demokrasi sejati, meningkatnya pendapatan mewujudkan masyarakat yang aman dan damai. UMKM ini menjadikan jawaban yang mewujudkan visi Indonesia. Nah, sekarang kita bahas nih, bagaimana sih keadaan UMKM di era pandemi sekarang ini? Nah, saya pun mencoba mengulas dengan mulai mencari berbagai artikel serta berita mengenai UMKM Indonesia di era pandemi COVID-19 ini. Pandemi Corona telah memukul usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, sehingga pemerintah berupaya melakukan penyelamatan. Apalagi melalui berbagai warta dapat dilihat, jumlah positif Corona di tanah air ini dari hari ke hari semakin melonjak. Kasus Corona di Indonesia hingga hari ini secara kumulatif mencapai 989.000 orang. Dari jumlah sebanyak 27.835 meninggal dan sebanyak lainnya dinyatakan 799.000 sembuh. UMKM menjadi salah satu sektor yang mendapat pukulan berat akibat pandemi Corona ini. Data dari BPS menunjukkan pada tahun 2018 tercatat ada 64,2 juta UMKM di tanah air. Kementerian Tenaga Kerja menyebutkan per April tahun 2020 tercatat 538.385 pekerja dari 31.444 sektor UMKM ini telah di PHK karena perusahaan mereka terkena dampak corona. Pemerintah telah menyiapkan anggaran 2 triliun rupiah sebagai stimulus bagi UMKM selama pandemi ini. Lalu, apakah pemberian stimulus ini dapat optimal menyelamatkan UMKM? Yuk kita lihat dan bahas sebentar perkembangannya kali ini. Mengenai perluasan pembiayaan bagi UMKM berupa stimulus bantuan modal kerja. Ini bantuan modal kerja darurat ini harus betul-betul kita rancang betul agar UMKM betul-betul merasakan dan mendapatkan skema bantuan modal darurat ini. Selain itu, pemerintah juga menekankan bahwa adanya stimulus ini harus menjangkau seluruh pelaku UMKM secara informal. Pak Presiden bahkan memberi contoh dari mulai tukang gorengan sampai PKL. Saya ingatkan yang harus dibantu bukan hanya usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar saja, tapi juga usaha ultramikro dan usaha mikro. Program stimulus ekonomi juga harus menjangkau sektor-sektor informal, pedagang kaki lima, tukang gorengan, tukang tambal ban, warung-warung kecil, dan sebagainya. Jumlah yang seperti ini sangat besar dan menurut data Bappenas angkanya mencapai 40 juta dan juga banyak menampung tenaga kerja. Jadi seharusnya adanya stimulus ini bukan hanya mengurangi beban UMKM, namun juga membuat pelaku UMKM bisa terus hidup. Nah, berikut ini ada pernyataan dari peneliti Indef Ahmad Heri Firdaus. Ya, jadi berbagai stimulus yang dikucurkan oleh pemerintah untuk sektor UMKM ini tidak hanya sekedar untuk mengurangi beban-beban biaya yang saat ini ditanggung oleh sektor UMKM, namun juga bagaimana harus membuat ya agar sektor UMKM itu bisa terus berproduksi, bisa terus mendapatkan penghasilan sehingga mereka bisa survive dan tidak mengalami katakanlah penutupan usaha. Dikutip dari Kompas TV, berikut ada salah satu pernyataan seorang supervisor warteg yang menyatakan penurunan omset bahkan hingga 70% karena adanya pandemi ini. Omsetnya hampir 60-70% turun ya dibandingkan di hari-hari biasa,
semenjak adanya COVID-19 ini. UKM menjadi salah satu yang paling terdampak dalam sistem perekonomian dari adanya pandemi corona ini. Upaya pemerintah agar UMKM tidak semakin terpuruk pun ada. Menurut Panutan Sulendra Kusuma selaku PLT Deputi 3 Kantor Staf Presiden, secara garis besar pemerintah juga mencanangkan usahanya. Yuk kita simak salah satu liputan dari Kompas TV. Untuk membahasnya sudah tergabung melalui sambungan Skype PLT Deputi 3, Pelaksana Tugas Deputi 3 Kantor Staf Presiden Panutan Sulendra Kusuma. Selamat malam Pak Panutan. Selamat malam Mbak Sofi. Pak Panutan, jadi begini, UMKM ini jelas jadi salah satu yang paling terdampak adanya wabah corona. Lalu apa upaya pemerintah supaya banyak UMKM ini tidak makin terpuruk? Ya, baik Mbak Sofi. Secara garis besar, pemerintah menempuh 3 strategi. Yang pertama adalah pemulihan kesehatan, yang kedua adalah jaring pengaman sosial, dan yang ketiga adalah pemulihan kegiatan ekonomi. Nah, saat ini pemerintah sedang konsentrasi di penanggulangan masalah kesehatan dan jaring pengaman sosial. Namun demikian, untuk pemulihan kegiatan ekonomi, pemerintah kemarin telah melakukan rapat terbatas dipimpin oleh Bapak Presiden, dan beliau sangat concern dengan kondisi ini, telah mengambil setidaknya 5 kebijakan. Yang pertama adalah Bapak Presiden memerintahkan jajarannya untuk memastikan bahwa pelaku UMKM yang termasuk kategori rentan miskin dan miskin atau terdampak penyebaran virus corona harus menjadi bagian dari penerima bantuan sosial. Bantuan ini misalnya adalah paket sembako, bantuan langsung tunai, diskon tarif listrik, dan program keluarga harapan. Nah, mungkin begitu saja penjelasan saya mengenai UMKM dan bagaimana susahnya UMKM di pandemi ini. Mungkin di antara teman-teman semua atau yang lain ada yang punya usaha sendiri atau usaha kecil atau UMKM, jangan merasa sedih atau terpuruk dengan adanya corona ini. Tapi kita harus bangkit dan semangat berjuang. Di sini kita sama-sama berjuang buat lawan pandemi ini. Tetap semangat semuanya, jaga kesehatan, oke? See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.